Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Harjatmo dengan NIM D1A1-18021. Saya akan mempresentasikan tentang contoh kasus dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha dan ketenagakerjaan. Sebelum itu, kita harus memahami apa itu COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 dengan bahasa Inggris Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19, di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 14 November 2020. Lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Bagaimana COVID-19 masuk ke Indonesia? Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Selanjutnya, apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Salah satu contoh kasus usaha yang terkena dampak COVID-19. Salah satu contoh kasus yang saya dapatkan akibat dampak dari pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerjaan adalah salah satu rumah makan yang berada di depan Universitas Halu Oleo. Rumah makan ini berdiri pada tahun 2019 akhir yang diprakarsai oleh Ibu Sulistiani. Rumah makan yang bernama Rumah Makan Cendana ini pada awal dibukanya menyerap lebih dari 18 orang pekerja dan menggaji karyawannya di atas UMR selama sebulan. Namun setelah 3 bulan pembukaan rumah makan ini, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia yang menyebabkan sekolah-sekolah hingga kampus menjadi tutup dan belajar dari rumah untuk menekan COVID-19. Pada saat awal kemunculannya, yaitu pada bulan April hingga bulan Agustus, rumah makan ini mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis hingga 50%, yang biasanya mendapat hingga 4 juta per hari turun hingga bahkan 1 juta per hari. Dan pada saat bulan September, rumah makan ini menutup sementara rumah makannya selama sebulan dikarenakan penurunan jumlah pelanggan yang sangat signifikan selama pandemi itu. Rumah makan Cendana ini memberikan kebijakan kepada karyawannya untuk dirumahkan dan diberi pesangon oleh pihak rumah makan. Dan kepada sisa karyawannya, rumah makan ini memberikan kebijakan penurunan gaji sebesar 20% kepada karyawan yang masih bekerja. Pada saat pandemi COVID-19, menurut Ibu Sulistiani, dalam manajerial rumah makannya hanya perlu diperbaiki pada saat penyajian makanan yang dikurangi pada saat pandemi tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, rumah makan kembali dan melayani pelanggan sesuai protokol kesehatan, namun dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit. Ini adalah salah satu grafik penurunan pendapatan rumah makan Cendana dari bulan 1 ke bulan 4, bulan 8 hingga bulan 12. Kesimpulan, seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan salah satu pandemi paling mengerikan yang pernah terjadi pada tahun 2020, sehingga pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor
ketenagakerjaan. Banyak karyawan yang terkena PHK, dirumahkan, dan bekerja dari rumah. Salah satu kasus yang terjadi di antaranya adalah rumah makan Cendana yang terletak di depan kampus Universitas Hallualeo. Rumah makan ini merupakan usaha jasa pangan yang sangat laris dan besar, sangat merasakan dampak COVID-19 ini, sehingga rumah makan tersebut banyak mengambil kebijakan dari merumahkan sampai memotong gaji karyawan rumah makannya. Pendapatan rumah makan ini juga mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 50%, sehingga salah satu kasus ini merupakan contoh nyata bahwa COVID-19 merupakan pandemi yang sangat berdampak di seluruh sektor dari pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Itulah hasil persentase saya. Terima kasih.